kehadiran Islam di Indonesia. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. 1. Teori Mekah. Menurut teori ini, masuk Islam ke Indonesia itu berasal dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad ke-7 Masehi. Mereka ke Indonesia dengan berdagang sekaligus berdakwah. Biasanya mereka bergelar syahid atau syarif di depan namanya. 2. Teori Persia. Menurut teori ini, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi, sekarang bernama Iran. Buktinya karena kesamaan tradisi. Contoh, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. 3. Teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India, bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. 4. Teori Cina. Menurut teori ini, kedatangan Islam berasal dari Cina. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang, 618 sampai 960, di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat pemukiman Islam. Bentuk dari teori ini adalah Raja Islam pertama di Jawa, Raden Patah, merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh beberapa golongan, yaitu 1. Para pedagang, 2. Mubaligh, 3. Sufi, dan 4. Para wali. Di antara banyak wali, ada 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Berikut nama-nama wali tersebut. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim, berkedudukan di Bonang dekat Tuban. 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin, berkedudukan di Derajat, Surabaya. 6. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid, berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Cara-cara dakwah di Nusantara. 1. Melalui perdagangan. Dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Pedagang berasal dari Arab, Persia, dan India. Pedagang sangat jujur sehingga disukai oleh warga Nusantara. 2. Melalui perkawinan. Kala itu, para pedagang banyak yang menikah dengan warga pribumi, entah berasal dari putri bangsawan atau putri raja, sehingga keluarga raja dan bangsawan banyak yang masuk Islam, membuat para pedagang menetap dan membuat perkampungan Islam yang disebut Pekojan. 3. Melalui pendidikan. Para mubaligh membuat lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Warga pribumi mengikuti pendidikan tersebut dan tinggal di asrama. Setelah selesai pendidikan, mereka akan pulang ke kampung masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. 4. Melalui kesenian. Memasukkan pesan-pesan Islam ke dalam cerita wayang dan mengembangkan tari-tarian dan musik gamelan yang mencerminkan keindahan dan keharmonisan ajaran Islam. 5. Melalui hubungan sosial. Dilakukan oleh mubaligh yang pandai berhubungan sosial, santun, dan ramah. Dalam menyebarkan agama Islam, mereka melakukan secara bijaksana, tidak memaksa, dan tidak merendahkan. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Loh Seumawe atau Aceh Utara sekarang. Kawasan Aceh yang strategis menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan luar negeri. Lahirnya kerajaan ini diperkirakan sekitar pertengahan abad ke
13 Masehi dan berakhir pada 1524 Masehi. Raja pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh. 2. Kerajaan Aceh. Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Munghayat Shah 1514 sampai 1528 Masehi. Pada masa sultan ini, Aceh bekerja sama dengan Portugis dan meluaskan wilayah kekuasaan sampai daerah Pidi. Berikutnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan ini bergelar Al-Qahar. Berbeda dengan sultan sebelumnya, Sultan Alauddin Riayat Shah justru berusaha melawan Portugis. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Pada masa Sultan Iskandar Muda, disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi. Semenjak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. 3. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terletak di daerah Kartasura. Raja pertamanya adalah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan ini berakhir pada 1586 Masehi setelah Sultan Wijaya memindahkan pusat pemerintah ke Mataram. 4. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Patiunus. Sebelum menduduki tahta, Patiunus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka, namun gagal. Setelah kembali dari pertempuran, ia mendapat gelar Pangeran Saberang Lor. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat kerajaan Demak dari Demak ke Pajang. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi. Raja pertamanya adalah Sutawijaya. Sutawijaya bergelar Senapati Ingalaga Saidin Panatagama, yang artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah kekuasaan Sultan Agung. Beberapa prestasi Sultan Agung: 1. Memperluas wilayah kekuasaan meliputi Jawa sampai Madura. Palembang. Beberapa prestasi Sultan Agung: 1. Memperluas wilayah kekuasaan meliputi Jawa sampai Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. 2. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya. 3. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. 4. Melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran. 5. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindut atau Saka menjadi tahun Islam atau Hijriah. 6. Menyusun karya sastra yang cukup terkenal, yaitu Sastra Gending dan Kitab Suluk. 7. Menyusun kitab undang-undang yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. 6. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Ternate yang paling maju dibandingkan kerajaan lainnya di wilayah tersebut. Kerajaan Ternate memiliki banyak rempah-rempah. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang pertama memeluk Islam adalah Gapi Baguna atau Sultan Mahrum. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Zainal Abidin. Setelah Zainal Abidin yang memerintah adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. 7. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam yang berada di Pulau Kalimantan. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah sekitar Kuin Utara. Setelah pusat kerajaan ini dihancurkan Belanda, maka pindah ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi.
Raja pertamanya adalah Sultan Suryansyah atau Raden Samudra. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Raja terakhirnya adalah Sultan Muhammad Seman. 8. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa terbentuk dari 9 komunitas yang sepakat untuk membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Kerajaan ini populer dengan sebutan Kerajaan Kembar Goa dan Talo. Dua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama yang terkenal dalam peribahasa Ruakaraing Naksereata, maka dikenal dengan Kerajaan Makassar. Pemerintah Kerajaan Goa mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Manauntumi Daeng Matola Karaeng Ujung Karaeng Pakiung Sultan Malikusaid atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Malikusaid. Sultan Malikusaid wafat pada tanggal 16 November 1653 dan digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sangat menentang Belanda sehingga sering terjadi peperangan yang akhirnya menjadi perang terbuka. Dalam peperangan tersebut, Belanda sering mengalami kesulitan dalam menundukkan Makassar, sehingga Belanda memperalat Arupalaka atau Raja Bonek untuk mengalahkan Makassar. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Apu, pada akhirnya keagungan Goa mulai mengalami kemunduran. 9. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di kota Tidore. Raja Tidore pertama adalah Syahadati atau Muhammad Nakal. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muku. Pada masa ini, Ternate dan Tidore berhasil bersatu kembali.